قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita lanjutkan masih berkaitan dengan al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan ada beberapa ya malaikat dengan tugas-tugasnya. Ada 4 yang sudah kita sebutkan ya. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Dan kita katakan bahwa mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tafsilan wa ijmalan, ya secara terperinci dan secara global. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para malaikat secara terperinci, maka itu yang kita imani. Dan apa yang tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para malaikat, maka kita mengimaninya secara global. Termasuk dalam hal-hal yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para malaikat ini yaitu nama-nama mereka, kemudian ya sifat mereka, dan tugas yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah malaikat Malik al-muwakkal bin nar, yang tugasnya itu adalah menunggu atau menjaga ya neraka. Wa huwa khazinuha wa qad dzakarahu Allahu fi qoulihi an ahlin nar. Ya, malaikat Malik adalah ya penjaga neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya namanya ya di dalam surah Az-Zukhruf berkaitan dengan permintaan ahlun nar, ya penghuni neraka. Ya mereka ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun.
mereka para penghuni neraka menyeru kepada Malik, yaitu malaikat yang menjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, mintakan kepada Rabbmu supaya memutuskan perkara kita, binasakan saja kita, ya, daripada ya tersiksa di dalam neraka. Qala innakum makithun. Maka Malik mengatakan, ya kalian akan tetap berada di neraka seperti ini, dalam kondisi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni liyumitna wa yuhlikna wa yurhina mimma nahnu fihi. Itu permintaan mereka ahlun nar kepada Malik, ya alaihi salam, supaya mintakan kepada Allah, ya, binasakan saja kita, matikan saja kita, ya. Jadi di neraka sudah mati, ya, artinya dari sisi kehidupan dunia, ya. Tapi kehidupan akhirat itu mereka tetap hidup, ya. Hidupnya ahlun nar, ya, penghuni neraka itu dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Ya, tapi apa yang dijawab oleh malaikat Malik alaihissalam, innakum makithun. Kalian akan tetap berada di dalam neraka ini dalam keadaan seperti itu. Terus menerus dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan, ya, nama malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya, dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Di dalamnya itu ada malaikat-malaikat yang mereka itu sangat keras, ya, sangat kasar, ya, kepada para penduduk ahli neraka. Baik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu khazinu al-jannati. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga al-jannah, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau rahimahullah taala menyebutkan di dalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam asar, bahwa nama dari malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga itu adalah Ridwan. Ya, namanya adalah Ridwan. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, ya, radhiyallahu anhu. Wa hadza wukila bil jannah kama anna Malikan wukila bin nar. Ya, sebagaimana Malik alaihi salam tugasnya menjaga neraka, maka demikian pula Ridwan, ya, sebagai penjaga surga. Faman alimna ismahu minal malaikah amanna bihi bismihi. Ya, ini yang tadi kita sebutkan. Apa-apa yang kita ketahui, ya, para malaikat itu disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama malaikat tersebut. Ya. Dan tidak boleh kita berkreasi dalam hal ini. Ya, Allah sebutkan nama malaikat penjaga surga Malik, ya, jangan kita rubah, ya, atau kita ingkari lah. Merubah atau mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu adalah bagian dari bentuk pembangkangan kepada Allah Jalla wa ala. Ya, mengingkari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga termasuk, ya, bagian dari pengingkaran terhadap sabda-sabda atau ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengingkaran itu berkonsekuensi khuruj anil billah. Ya, konsekuensinya ada keluar dari Islam. Ya, kalau dia sengaja mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waman lam, kemudian kata beliau, waman lam na'lam bismihi amanna bihi ala sabilil ijmal. Ya. Dan malaikat-malaikat yang kita tidak tahu nama-namanya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nama-nama mereka, maka kita mengimani secara global. Ada malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak diketahui, ya, yang mengetahui jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Amanna bi amalihi alladhi
na'lamuhu. Ya. Kalau disebutkan amal-amal mereka, maka kita mengimani amal mereka. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ada malaikat yang tugas mereka atau amalan mereka itu hanya ruku saja, ada yang sujud saja, ya. Ada yang keliling-keliling mencari majelis-majelis ilmu, ya. Ada yang ya Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga manusia. Nah, ini tugas-tugasnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang kita imani. Siapa nama malaikat yang mendampingi setiap manusia yang dilahirkan oleh ibunya? Ya tidak disebutkan. Maka siapa yang mendatangkan? Oh namanya ini, namanya ini. Apa? Ya pegangannya. Dari mana dia ketahui itu? Ya, oh saya dapat dari mimpi. Nah ini. Nah, yang seperti itu adalah apa istilah di sini para kololo ya. Yaitu ya, dalam masalah yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah itu yang kita imani. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pula yang kita imani. Wa bikulli ma jaa bihil kitab was sunnah min awsafi haula'il malaika. Ya demikian pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat-sifat mereka, ya sifat-sifat para malaikat. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Mereka ya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ya fisik malaikat, ada yang punya dua, ya yang punya dua sayap, ya ada yang lebih bahkan sampai 600 ya sayapnya. Ya, itu Jibril alaihi salam. Nah, sifat-sifat seperti itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kita imani. Kemudian kata beliau mas'alatun qulna innal malaikah alamun ghaibiyyun fahal yumkin an yurau. Ya. Para malaikat itu adalah makhluk gaib. Mereka berada di alam gaib. Ya. Apakah mungkin bagi kita melihat mereka? Ya, apakah mungkin ya melihat ya malaikat-malaikat ini? Maka kata beliau al jawabu na'am wa qad yurawna. Ya, itu mungkin. Ya, dan di antara para malaikat itu sudah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma ala suratihim allati khuliqu 'alaiha wa imma ala suratin man aradallahu an yakuna ala suratihi. Ya, malaikat-malaikat ini dapat dilihat oleh kita, oleh manusia, baik itu dengan wujud asli mereka ataupun ya bentuk ya mereka menyerupai ya manusia yang lain. Ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, contohnya Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan surah asliyah, ya dengan wujud aslinya. Ya, 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya. Ya. Pertama itu ketika di Ghar Hira, ya di Gua Hira, ya dekat dari Makkah, yang mana disebutkan ketika Nabi sedang bertahannuts, ya sedang berdiam diri dalam gua, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya pulang dalam keadaan apa? Gemetaran. Ya, ketakutan. Ya itu fitrah manusia melihat makhluk yang ya dikabarkan ya sayapnya ada 600 lalu kemudian memenuhi ufuk, ya memenuhi langit. Ya, siapa yang tidak takut dengan ya makhluk seperti itu? Beliau datang pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, menceritakan ya apa yang dilihat, maka dibawalah ya diajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, pamannya Khadijah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa ya makhluk itu disebutkan namus. Ya, namus itu makhluk yang bersayap. Ya, makhluk yang bersayap. Ya, kata pamannya Khadijah radhiyallahu anha, makhluk yang bersayap itu yang datang kepada Musa alaihissalam. Ya, yaitu adalah malaikat. Dan beliau katakan ya tidak ada
seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya akan diganggu, akan diusir oleh kaumnya. Ya, seandainya di hari engkau diusir oleh kaummu, aku masih hidup, maka aku akan membelamu. Ya. Karena pamannya Khadijah radhiyallahu anha ini masih mengikuti agama Nabi sebelumnya. Ya, mengikuti agama Nabi sebelumnya. Tetapi beliau ya wafat ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya risalah secara terbuka. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam itu di Sidratil Muntaha. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam untuk yang kedua kali di Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha itu di tempat yang tertinggi. Ya, di tempat yang tertinggi, dan itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mi'raj, ya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Ra'ahu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, walahu 600 janah, ya qad saddal ufuq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dan sayapnya itu ada 600, ya telah memenuhi langit, menutupi langit. Lakin idza kana syai'u 'aliyan wa saddal ufuq ay mala'a al-ufuqa kullah walahu 600 janah wala ya'lamu qadrata al-ajnihati illa Allah azza wa jalla. Jadi sayap-sayapnya Jibril alaihissalam ini telah menutupi langit, ya. Besarnya, panjangnya, ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza kana syai'an 'aliyan wa saddal ufuq fa ma'nahu annahu wasi'un jiddan. Ya. Sesuatu yang ketika dikatakan itu berada di tempat yang tertinggi, lalu kemudian menutupi langit, ya menutupi ufuk, ya maka itu pertanda sangat besar sekali, sangat luas sekali, panjang sekali. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa meter berapa, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau disifatkan seperti ini, ya Jibril alaihissalam, ya disifatkan dengan memiliki ya sayap, ya sebagaimana juga makhluk yang membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu memiliki sayap, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali kepak itu langsung ya kala pandangan mata kita. Ya. Dan orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa beliau telah diisrakan dan dimi'rajkan, mereka tidak percaya. Ya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dengan makhluknya yang disebutkan oleh para ahlu tarikh, ya disebutkan dalam riwayat nama makhluk itu adalah Buraq, ya bersayap. Tapi ya bukan seperti yang digambarkan oleh ya orang-orang dulu, ya. Itu biasa ada dulu, saya masih dapat itu ada gambar. Ya fisik berbentuk kuda, lalu kemudian ada sayap, tapi kepalanya perempuan bermahkota. Ya, itu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi mana itu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka orang-orang di luar Islam, mereka mengetahui. Ya. Dan itu disebutkan di dalam riwayat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah usia 6 tahun, ya. Ya. Nanti ya, tinggal bersama ketika Aisyah radhiyallahu anha usia 9 tahun. Ya. Kalau orang kita sekarang usia 6 tahun itu masih kape, ya, pendek. Kalau orang-orang Arab, apalagi orang-orang dulu, itu fisiknya berbeda dengan fisiknya orang sekarang. Ya. Pertama, yang kedua, mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari satu, sehingga mereka ya asumsikan Muhammad ini punya kelainan dalam masalah seksual, hypersex, ya. Dan kuda itu menjadi simbol, ya. Kuda itu menjadi simbol kekuatan dalam masalah ya seksualitas, ya. Mereka gambarkan ini kuda, ya. Lalu kemudian kepalanya perempuan. Ini penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Siapa yang masih ada gambar-gambar itu di rumah, musnahkan. Itu bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan bagaimana bentuknya. Ya, berkepala seperti apa. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Hadzal ladzi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi marratain." Jadi Jibril alaihi salam ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Ya, pertama ketika di bumi, yaitu peristiwa di Gua Hira, dan yang kedua di langit, ya di Sidratil Muntaha. Ahyanan ya'tihi bi surati insanin kama fi hadits Umar radhiyallahu anhu. Dan Jibril kadang itu datang dengan wujud manusia. Ya, sebagaimana dalam bahasan hadis ini. Ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun syadidu bayadis thiyab. Ya. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian sangat putih, rapi. Ya, rambutnya juga hitam, ya, rapi, tersisir rapi. Ya, tidak ada yang kenal ya dengannya. Ya. Nah, di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sedang berkumpul dengan Nabi, ada orang yang datang, ya, itu hanya dua kemungkinan kalau tidak dikenal. Dia seorang badui, ya, atau dia adalah malaikat. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, la yura minhu atharus safar. Ya, tidak nampak darinya tanda-tanda melakukan safar, berarti bukan orang badui. Ya. Itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Faqad jaa bi surati rajulin syadidi sawadi sya'ar syadidu bayadi thiyab la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu as-sahabah wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan Jibril alaihissalam ya berubah wujud seperti itu. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha ya juga pernah, Aisyah atau Fatimah, ya Aisyah radhiyallahu anha ya pernah merasa diawasi, ya pernah merasa ada yang mengawasi. Ya. Lalu kemudian beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan itu adalah jin atau malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika engkau membuka auratmu, ya, lalu kemudian dia pergi, itu adalah malaikat. Ya, dan malaikat tidak akan melihat orang yang membuka auratnya. Nah, itu dalam bentuk bukan pada wujud aslinya malaikat. Baik. Kemudian qad a'tahumullahu subhanahu wa ta'ala dzalika an yatasawwaru bi suratil bashar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kelebihan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Imma bi ikhtiyarihim, ya dengan pilihan mereka sendiri, wa imma bi iradatillah, atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'muruhum an yakunu ala hadhihi surah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjadi ya seperti itu. Dan sudah sering kita sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Dia Jalla wa ala hanya mengatakan kun, ya jadi, maka jadi sesuai dengan kehendaknya. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah taala, innama hadhihi halul malaikah alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ya, demikianlah kondisi para malaikat. Ya, mereka makhluk gaib, mungkin bagi kita untuk melihat mereka. Ya, mereka ya disebutkan sifat-sifatnya secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang wajib kita imani. Demikian pula nama-nama mereka disebutkan, ya itu juga wajib kita imani. Yang tidak disebutkan, ya kita mengimani ya secara global. Ya. Kemudian, lakin alaina an nu'mina bihaula'il malaika wa annahum aqwiyaun asyidda. Juga kita wajib mengimani para malaikat bahwa mereka itu adalah makhluk yang sangat kuat, ya, yang perkasa. Qala Allahu lahum fi ghazwati Badar, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada mereka ketika di perang Badar. Ya, di perang Badar ini jumlah kaum muslimin lebih sedikit, sangat jauh ya dibandingkan dengan
jumlah orang-orang kafir. Ya, tetapi kemenangan itu diperoleh atau diraih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun bersama dengan kaum muslimin, ya, memerangi orang-orang kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Aku bersama dengan kalian, ya, maka kuatkanlah, teguhkanlah hatinya orang-orang yang beriman. Ya, aku Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati mereka orang-orang kafir itu rasa apa? Rasa takut, rasa gentar. Ya. Fadribu, maka pukullah, ya, dari atas lehernya. Ya, wadribu minhum kulla banan, dan pukul pula, ya, jari-jari mereka, ya, orang-orang kufar. Ya. Fakanu yuqatiluna ma'as sahabah fi Badr. Ya. Nah, para malaikat ini ikut, ya, bersama dengan para sahabat dalam perang Badar. Fayura al-kafiru yasqutu madruban bis-sayfi ala ra'sihi wala yudra manil ladzi qatalahu. Ya. Sehingga didapati di barisan orang-orang kafir ada yang terbunuh. Ya, kepala mereka terbelah, tetapi tidak terlihat siapa yang membunuhnya. Ya. Tidak terlihat siapa yang membunuhnya. Ya, walladzi qatalahu humul malaikah. Ya, maka yang membunuh mereka siapa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah seperti ini sudah pernah terjadi, ya. Dan mungkin saja pernah terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hal-hal seperti itu terjadi berdasarkan apa? Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dialami oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut karamah. Dan karamah itu bukan dengan apa? Mengamalkan amalan-amalan tertentu 1000 kali, 2000 kali dan seterusnya, tidak. Tetapi dengan apa? Ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka karamah itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa dia sadari. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah menyangka, ya, para sahabat radhiyallahu anhum tidak menyangka, loh, ini siapa yang bunuh? Ya. Orang-orang kafir itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus mereka. Ya. Ya, namun ya ajaib, ya, kita mendapati orang-orang, ya, ada di antara orang-orang sekarang yang mencari-cari yang seperti itu. Ya, amalkan ini, amalkan itu, nanti kalau ada orang berniat jahat, ya, baru dekat sota lempar dia dan sebagainya. Ya. Ada yang mencari-cari seperti itu. Tapi yang mereka lakukan apa? Hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang amrun khariqun atau al-khawariq 'anil 'adah. Perkara-perkara yang dia itu, ya, tidak sesuai dengan kebiasaan, yang menyelisihi kebiasaan. Ya, contohnya ada orang jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, kalau kebiasaan kita, apa yang terjadi pada orang itu? Jatuh dari tempat, ya, 10 meter misalnya, apa yang terjadi? Patah, ya. Ya, dan jatuhnya emang jatuh, buk, gitu. Nah, ini tiba-tiba ada orang dia jatuh seperti kapas. Ya. Apakah itu karamah? Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika melihat sesuatu, ya, yang menyelisihi adat kebiasaan, ya, maka jangan langsung kita menghukumi itu adalah karamah. Karena boleh jadi itu adalah trik-triknya syaitan. Ya. Sehingga itu apa yang harus diperhatikan? Lihat amalannya. Apabila amalannya adalah amalan-amalan ketaatan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilkal karamah, maka itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun melakukan itu tanpa dia sadari. Begitu jatuh, subhanallah, Allah yang memberikan pertolongan. Ya. Untuk yang kedua kali apakah itu bisa terjadi? Belum tentu. Ya. Karena mungkin dia sudah pernah alami, dia jatuh, ya, jatuh seperti kapas. Oh, saya mau ulang. Mungkin dia ulang, patah. Ya. Karena seperti itu bukan dipelajari dan dia tidak akan kekal.
dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya ada beberapa informasi yang sampai kepada kita. Kejadian di Turki ini. Ya, gempa yang begitu dahsyat. Ya, ada anak bayi usia ya belum sampai 5 tahun. Ya, masih balita. Ya. Didapat di bawah reruntuhan bangunan, sehat, segar bugar. Ya. Siapa yang melindunginya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi makan kepadanya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaganya. Ya. Ini bagian dari ya, karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Dan ini banyak terjadi kepada anak-anak yang masih balita. Ya. Ya, pernah mungkin saya sampaikan, ada dulu waktu kami di Jakarta lalu tinggal di satu rumah kos-kosan. Nah, anaknya ibu kos ini rumahnya kan di atas. Ya. Itu dia bermain di pagar pampele ini, jatuh. Di bawah itu ada pagar yang ujungnya itu tajam-tajam ini. Ya. Tetapi subhanallah, ya, anak ini jatuh tidak kena di situ, kenanya di tiang besarnya. Ya. Kemudian jatuh di aspal, jatuhnya terdiam, tidak apa-apa. Ini rumahnya sekitar 3 meter. Anaknya itu sekitar 3 tahun, usia 3 tahun waktu itu. Ya. Siapa yang menjaganya? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu, baik itu dia masih kecil, ya, belum balik, ataupun ketika dia sudah dewasa. Ya. Dan itu tidak dipelajari. Ya. Kalau anak-anak yang masih balita, ini kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, ya, suci. Selama mereka belum balik, maka mereka itu dalam kondisi fitrah tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peristiwa di perang Badar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai mereka para malaikat, ya, dalam memerangi orang-orang kufar Quraisy. Ya, orang-orang ya kufar Quraisy, ya, di barisan mereka bergelimpangan. Ya, sementara tidak terlihat siapa yang membunuh mereka. Ya, mereka itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pastikan itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ini, ya, di dalam surah ya Al-Anfal tadi yang kita ya sebutkan, ya. Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada para malaikat, ya, untuk memukul, ya, dari atas leher-lehernya orang-orang kafir tersebut, dan juga memukul jari-jari mereka. Kenapa mereka diperlakukan demikian? Karena mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan siapa yang membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha syadidul iqab. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, ya, azabnya. Fa'alaina, kata beliau rahimahullah taala, an nu'mina bihim. Maka wajib bagi kita untuk mengimani mereka, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Man alimnahu bi'ainihi amanna bihi bi'ainihi. Apa-apa yang, ya, kita ketahui, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, secara ta'yin, secara jelas, maka kita mengimani juga demikian. Wa illa fabil ijmal, ya, kalau tidak disebutkan secara terperinci, maka kita imani, ya, secara global. Wa an nu'mina bima jaa'a anhum min ibadatin wa a'malin ala wafqi ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Juga demikian kita mengimani amalan-amalan mereka, ya, ibadah-ibadah mereka sesuai yang datang khabarnya tersebut di dalam Alkitab atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihim ahadu arkanil iman as-sittah. Yang mengimani para malaikat ini, ya, termasuk, ya, salah satu dari rukun iman yang 6. Wa man ankarahum au kadzdzaba bihim
au qala innahum la wujuda lahum au qala innahum hum quwa al khair wasyayatinu hum quwa syarr faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, mengimani mereka ya itu adalah bagian dari rukun iman yang 6, dan siapa yang mengingkarinya, siapa yang mendustai mereka, mengatakan bahwa mereka itu tidak ada, ya, itu hanya cerita-cerita saja, ya, atau mereka mengatakan ya bahwa para malaikat itu adalah dorongan-dorongan yang ada dalam diri untuk melakukan kebaikan, sedangkan syaitan itu adalah dorongan-dorongan yang ada dalam diri untuk melakukan keburukan, ya, bukan makhluk yang berupa malaikat itu, bukan syaitan ya berupa makhluk, ya. Siapa yang mengatakan demikian, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah, maka dia telah kafir. Ya, kekafiran ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Kenapa? Li'annahu mukadzibun, karena dia mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan. Dia mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia menyelisihi ijma', ya, kesepakatan para ulama kaum muslimin. Kejamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini ada sebagian orang yang berkeyakinan atau berpemahaman seperti itu, ya, malaikat itu tidak terlihat, ya, itu hanya cerita saja, yang sejatinya yang dimaksud malaikat itu adalah keinginan kita untuk melakukan kebaikan, maka itulah malaikat, ya. Nah, ini adalah pemahaman yang batil. Kalau itu dia yakini dengan benar, maka dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Taib, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di azan dulu sudah masuk waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qad dhalla qaumun ghayatad dhalal haitsu ankaru an yakuna hunaka malaikah, wal iyad billah. Ya. Ada segolongan orang yang mereka itu telah tersesat, ya, dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh, ya, karena mereka mengingkari adanya malaikat, ya. Pengingkaran mereka terhadap malaikat itu menyebabkan kesesatan, ya. Wa qalu innal malaikah ibaratun an quwa al khair. Ya, mereka mengatakan yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa ya malaikat itu ya hanya satu ungkapan, ya, satu istilah, ya, atas dorongan-dorongan, ya, untuk melakukan kebaikan. Itulah malaikat, ya. Walaisa hunaka syai'un yusamma alamul malaikah. Tidak ada yang disebut dengan alam malaikat. Ya. Ada orang yang mengatakan demikian. Maka kemudian beliau katakan, wa haula'i, ya, ini ditafsil, ini dirinci hukum orang-orang yang mengatakan demikian. Ya. In qalu dzalika muta'awwilin, kalau mereka mengatakan demikian itu ya sebagai bentuk mentakwil, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang malaikat, fa innal wajiba an nubayyina lahum, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan, menerangkan kepada mereka, anna hadza ta'wilun batilun, ya, bahwa ini adalah takwil, ya, penafsiran yang batil, bal tahrif, ya, bahkan itu bentuk penyimpangan daripada makna yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat. Ya. Ya, dijelaskan ya sebelum dihukumi, ya. Kalau dia tetap ngeyel seperti itu, maka dia masuk dalam ya hukum yang kedua, wa in qalu ghairu muta'awwilin fa innahum kuffarun. Ya. Sudah dijelaskan bahwa itu takwil batil. Tidak, saya tidak mentakwil, tapi keyakinan saya seperti itu. Ya. Maka ya, ini masuk pada hukum yang kedua, mereka itu adalah kafir. Wal iyad billah. Li'annahum mukadzibuna lima ja'a bihi alkitabu was sunnah. Kenapa dihukumi kafir? Mereka mendustakan apa yang ya jelas ya disampaikan oleh Allah dalam kitabnya atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam
sunnahnya. Wa ajma'at alaihi ummah min wujudil malaikah, dan para ulama juga telah bersepakat ya bahwa malaikat itu adalah makhluk, ada keberadaan mereka itu jelas ya di alam gaib ya. Sehingga jamaah sekalian, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain ya, perkara-perkara yang lain yang disebutkan secara jelas oleh Allah dalam Al-Quran atau yang disebutkan secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama telah bersepakat, telah ijma' akan satu hukum, lalu kemudian ada yang mengingkarinya, maka konsekuensinya adalah kufur ya. Mengingkari sesuatu yang telah diijma' oleh para ulama, maka itu adalah kekufuran ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau persoalan yang tidak masuk dalam masalah ijma' ya berarti di situ ada apa namanya? Ada khilaf, ada perselisihan, ada perbedaan. Nah, dalam perbedaan tinggal dilihat kembali apakah memang itu layak untuk berbeda atau tidak. Nah, perbedaan tersebut yang menjadi ukuran adalah para sahabat radhiyallahu anhum ya. Apa-apa yang telah diijma', telah disepakati oleh para sahabat, maka tidak ada peluang kembali setelah mereka untuk berselisih ya. Apa yang sudah diijma'kan oleh para ulama terdahulu, oleh para sahabat ya, maka tidak boleh ya setelahnya ada perbedaan ya. Demikian pula apa-apa yang di masa para sahabat itu terjadi perselisihan, terjadi perbedaan ya, tidak boleh ada setelahnya seluruhnya bersepakat ya. Ini bahasannya dalam masalah usul fikih. Nah ya, sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang mengingkari ya, yang menyelisihi apa yang telah diijma'kan oleh para ulama ya, maka ini bisa berkonsekuensi ya, bisa berkonsekuensi keluar dari Islam, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu qadirun ala an yakhluqa alaman kamilan la yuhissu bihi al-bashar an tariqi hawasihim al-mu'tadah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan ya satu alam ya yang sempurna seperti halnya alam kita, alam manusia ya. Tetapi kita tidak merasakan, tidak bisa mengindera ya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini kita sebut dengan alam gaib. Nah, fahahum al-jinnu mawjudun. Ini jin ada ya. Bangsa jin itu ada. Wala iskala fi wujudihim, tidak ada masalah dalam keberadaan mereka. Wa ma'adzalika la tudrikuhum hawasuna adh-dhahirah kama tudrakul asya'u adh-dhahirah walillahi ta'ala fi khalqihi syu'un ya. Keberadaan jin itu ya tidak bisa kita indera ya. Tidak bisa kita indera, tidak bisa kita lihat sebagaimana kita melihat ya barang-barang atau sesuatu yang zahir. Tapi keberadaan mereka ada. Bahkan bisa kita rasakan. Para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka ya menyebutkan bahwa kami merasakan ya jilatan jin itu di tangan kami ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat ya, ada beberapa jin yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalau bukan karena ya menghormati siapa? Sulaiman alaihissalam ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya tidak memberikan lagi apa yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam yang bisa menguasai bangsa jin ya. Kalau bukan karena menghormati Sulaiman alaihissalam, maka jin ini akan tetap terikat di tiang masjid ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa merasakannya. Ada dengan sekelebat bayangan, ada bahkan kita diam-diam tiba-tiba apa ini bakore di belakang ini ya, seperti itu bisa saja terjadi ya. Atau dia datang ke rumah kita ya. Ini biasa dialami oleh para istri, suaminya sudah pergi ke masjid ya, sudah pamit pergi ke masjid, tiba-tiba ada yang buka pintu, tutup kembali. Begitu suaminya pulang ditanya, tadi Abi ada balik lagi? Tidak. Betul tidak balik lagi? Ya betul tidak. Terus siapa yang buka pintu? Tahu. Nah, itu sering terjadi ya.
Bahkan kisah-kisah yang lebih daripada itu, Allahul musta'an. Ya, sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita zikir-zikir, ya, amalan-amalan ya untuk menangkal dari gangguan-gangguan jin. Ya, di antaranya ya kita sering membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Perbanyak membaca ya zikir tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qauluhu wa kutubihi, ya, iman kepada kitabnya. Ya, berkaitan dengan iman kepada malaikat ini, ya beliau hanya menyebutkan ya 5 nama saja. Ya, masih ada yang lain, Munkar, Nakir, ada Raqib, Atid, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ar-ruknu ats-tsalits. Ya, ini rukun yang ketiga. Wal kutubu jam'u kitab. Nah, kutub itu adalah bentuk jamak dari kata kitab. Wal muradu bihi al-kitabul ladzi anzalahu Allahu 'ala ar-rusul. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Fa kullu rasulin lahu kitabun. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersama dengannya ada kitab. Kama qala ta'ala Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab, ya, dengan benar adanya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab itu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Allah Subhanahu wa taala, ya, kami telah menurunkan, ya, kami telah mengutus, ya, para rasul dengan bayyinat, ya, dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama dengan mereka kitab-kitab dan mizan, ya, liyaquma an-nas bil qist, supaya mereka para nabi, para rasul ini, ya, berhukum, ya, menerapkan tersebut, ya, kitab-kitab tersebut dengan adil, ya, berhukum, ya, terhadap manusia dengan hukum yang adil, ya, berdasarkan pegangan, ya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama dengan mereka. Lakin minal kutubi ma la na'lamuhu wa minha ma na'lamuhu. Ya, tapi kata beliau rahimahullah taala, di antara kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada yang kita ketahui, ya. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tidak kita ketahui. Fat-Tauratu wa hiyal kitab alladzi anzalahu Allahu ala Musa. Kitab Taurat, ya, disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ya, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, ya, demikian pula Injil. Wa huwal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Isa, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Wa suhuf Ibrahim, ya, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Wa Zabur, ya, kitab Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Wa suhuf Musa, juga lembaran-lembaran diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. In kanat ghairat Taurati madhkuratun fil Qur'ani aidan. Ya. Dan demikian pula yang lain, ada yang, ya, disebutkan secara global di dalam Al-Qur'an. Fama dzakarahu Allahu ismahu fil Qur'an wajibal imanu bihi bi'ainihi wasmihi. Nah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, namanya, ya, dan diturunkan kepada siapa, wajib bagi kita mengimaninya, ya, sebagaimana yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yudhkar fa innahu yu'manu bihi ijmalan. Ya, maka yang disebutkan, ya, dan yang disebutkan secara global tidak terperinci, demikian pula kita mengimaninya, ya. Sama dengan tadi berkaitan dengan iman kepada malaikat. Fa nu'minu bi anna Allah anzala ala Musa alaihi salatu wassalam kitaban huwa Taurat. Ya, kita mengimani Allah menurunkan kitab kepada Musa, namanya adalah Taurat.
wa ala Isa, kepada Nabi Isa kitaban huwa Injil, yaitu Injil, wa ala Dawud alaihissalam, pada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu kitab Zabur, wa ala Ibrahim alaihissalatu wassalam suhufan, ya. Dan kepada Ibrahim alaihissalam kita sebut dengan suhuf, ya. Demikian juga kepada Nabi Musa alaihissalam juga ada suhuf. Wala ya'ni dzalika anna ma wujida 'inda an-nasara al-yawm huwa alladhi nazala 'ala Isa. Ya, kemudian bukan berarti bahwa kitab yang ada pada orang-orang Nasrani sekarang yang mereka namakan Injil itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Lah, dari sisi nama ya itu namanya, tetapi isinya berbeda. Naam, li'annal anajil al-mawjuda fi aidin nasara al-yawm muharrafah wa mughayyarah wa mubaddalah. Ya, kenapa kita tidak mengimani Injil yang diturunkan yang ada sekarang pada orang-orang Nasrani? Karena sudah berubah, ya sudah dirubah-rubah. Naam, la'iba biha qasawisatun nasara. Ya, pendeta-pendeta mereka yang merubah ya isi daripada Injil tersebut. Fazadu fiha wa naqasu wa harrafu. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi. Ya, ada yang mereka ya rubah dengan makna-makna yang lain. Walihadza najiduha tanqasimu ila arba'ati aqsam au khamsah. Ya, sehingga itu kita dapati Injil itu ada macam-macam. Ada Injil Matius, ada Injil apa? Ya, Markus, ada Injil apa lagi istilahnya? Ada 4 atau ada 5. Ya, ada Injil Barnabas dan sebagainya. Ya, yang pernah tinggal bertetangga dengan mereka itu pasti ya tahu semua itu ya nama-namanya itu. Nah, ya, kemudian kata beliau, wa ma'adzalika fa innal kitab alladzi nazala ala Isa kitabun wahid. Ya. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu satu kitab saja. Ya, sebagaimana Al-Qur'an hanya satu kitab saja. Lakin Allah Ta'ala innama takaffala bihifdzil kitabil karim alladzi nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu la nabiyya ba'dahu yubayyinu lin-nasi ma huwa as-sahih wa ma huwa al-muharraf. Al-Qur'an tetap terjaga. Ya, Al-Quran tetap terjaga. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab sebelumnya itu tidak terjaga, ya, dirubah oleh pengikut-pengikut para nabi tersebut, ya. Dan ini ternyata ada hikmahnya jemaah sekalian. Kenapa Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitab-kitab sebelumnya itu dirubah oleh manusia, masih ada nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki kembali, menunjukkan kembali kepada mereka ayat-ayat yang telah dirubah oleh pengikut mereka. Ya. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya itu Al-Quran, langsung dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran? Para ulama menyebutkan itu dengan dimudahkan untuk dihafalkan. Ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Dan itu ada di dada-dada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sehingga itu apabila ada usaha-usaha dari orang-orang di luar Islam untuk merubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan nampak, akan terlihat. Karena hafalan-hafalan ya orang-orang yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan ya untuk menjaga itu. Kitab-kitab sebelumnya tidak terjaga dari perubahan-perubahan itu. Dan nabi-nabi yang datang setelahnya itu mengoreksi, ya, memperbaiki kembali perubahan-perubahan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki atau mengoreksi ya orang-orang yang telah merubah ya kitab-kitab sebelumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal muhim an nu'mina bi anna al-kitab alladhi nazala ala nabi al-muayyan haqqun min indillah. Ya. Yang terpenting bagi kita ya harus kita imani bahwa kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya ya itu adalah benar dan wajib kita imani. La ala annal kitab alladhi fi aidi atba'ihi al-yaum wal kitabul ladzi nazal. Ya, bukan kitab-kitab yang ada sekarang ini di kalangan
ya orang-orang di luar Islam, ya kitab-kitab itu tidak lagi terjaga. Bal qat'an innahu muharrafun wa mughayyarun wa mubaddalun. Itu sudah diganti-ganti. Dan salah satu bukti yang nyata, ya kitab-kitab, ya khususnya kitab Injil, bahwa itu bukan lagi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu tadi sudah ada 4 atau 5 kitab. Dan kita lihat pula, ya dari setiap satu sekte itu mereka tidak bisa mengikuti sekte yang lain, ya. Kalau yang mengikuti kitab ini, maka itu hanya mereka semuanya, ya. Itu satu bukti yang nyata bahwa ya sudah ada ya perubahan-perubahan. Kita hanya mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya adapun ya yang saat ini maka kita menolaknya. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya, insyaallah berkaitan dengan masalah iman ya bil kitab ini masih ya banyak bahasannya, termasuk ya berkaitan dengan Israiliyat dan sebagainya, akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله